Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak. Waalaikumsalam, Pak. Ini yang seminar apa? Akuntansi ya? Iya, Ya, Pak. Pak. Ya, Pak. Oke, silakan aja apa yang mau presentasikannya. Baik, izin share screen ya, Pak. Ya, jadi di sini kami mengambil judul pengaruh kinerja lingkungan terhadap corporate social responsibility disclosure dan kinerja keuangan pada perusahaan tambang yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019 sampai periode 2021. Untuk bab 1, pendahuluan ada latar belakang masalah di mana peran suatu perusahaan terhadap lingkungan internal maupun eksternal belakangan ini menjadi perhatian masyarakat. Selain memberikan manfaat positif bagi ekonomi perusahaan, tentunya perusahaan juga memiliki peran penting dalam kondisi ekonomi dan sosial yang terjadi di masyarakat. Saat ini banyak perusahaan yang mendapatkan kritik karena tidak memikirkan dampak yang terjadi akibat kegiatan perusahaan tersebut, seperti polusi, limbah, penyusutan tanah, keselamatan kerja, keamanan produk, mutu, hak dan status karyawan, serta sumber daya yang digunakan. Tekanan dari berbagai pihak memaksa. Halo, nanti 2 spasi bikin ya. Oh iya, Pak. Ini 1,5 kan, nanti 2 spasi ya. Iya, baik, Pak. Ya, biar jelas apa takutnya batasnya nggak itu. Ya, Pak. Ya, oke, terus. Tekanan dari berbagai pihak memaksa perusahaan untuk menerima tanggung jawab atas dampak aktivitas bisnisnya terhadap masyarakat. Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif yang menggunakan laporan keuangan, laporan tahunan perusahaan, dan menggunakan proper sebagai data sekunder. Teknik purposive sampling juga digunakan sebagai teknik pemilihan sampel, sedangkan pada bagian analisis data dilakukan dengan uji asumsi klasik. Untuk pengujian hipotesis menggunakan metode regresi sederhana di mana output yang dihasilkan penelitian ini akan menunjukkan bahwa hipotesis pertama yaitu kinerja lingkungan berpengaruh positif terhadap corporate social responsibility disclosure, dan yang kedua kinerja lingkungan berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan. Lalu di sini ada pengertian corporate social responsibility menurut Chandrayanti dan Saputra tahun 2013 merupakan keterbukaan dalam mengungkapkan aktivitas-aktivitas yang dilakukan perusahaan yang berkaitan dengan kegiatan sosial, di mana pengungkapan yang dilakukan tidak sebatas mengenai informasi keuangan perusahaan saja, namun diharapkan juga untuk memberikan informasi mengenai dampak yang diakibatkan oleh aktivitas perusahaan, terutama yang berkaitan dengan lingkungan hidup dan masalah sosial. Perusahaan yang memiliki kinerja lingkungan dan sosial yang baik tentunya akan mendapatkan respon positif tidak hanya dari masyarakat, melainkan juga respon positif dari investor berupa harga saham yang meningkat. Lalu di sini ada perusahaan pertambangan merupakan salah satu perusahaan yang memiliki kepedulian dan ketanggapan. Mohon maaf, perusahaan pertambangan merupakan salah satu perusahaan yang harus memiliki kepedulian dan ketanggapan terhadap kondisi sosial dan lingkungan sekitar. Karena kegiatan operasional utama dari perusahaan ini yaitu pendayagunaan sumber daya alam, di mana memiliki dampak yang paling signifikan apabila perusahaan tersebut hanya mementingkan keuntungan saja. Untuk selanjutnya ada identifikasi masalah atau fenomenanya. Jadi di Indonesia ini penerapan corporate social responsibility itu masih rendah dengan terbukti masih banyaknya kasus mengenai perusahaan yang tidak menjalankan konsep dari corporate social responsibility. Sebagai salah satu contohnya, adanya kasus pencemaran limbah tambang nikel di Sungai Waleh. Hal ini disebabkan oleh fasilitas bak penampung limbah milik perusahaan PT Bakti
Pertiwi Nusantara atau BPN yang dekat dengan aliran sungai mengalami kerusakan sehingga limbah tersebut masuk ke aliran sungai. Sungai yang biasa dimanfaatkan untuk kebutuhan sehari-hari berubah warna menjadi merah kecoklatan dan masyarakat juga mengalami gatal-gatal berdasarkan penelitian Husni di tahun 2020. Berbagai masalah ini menunjukkan bahwa masih banyak perusahaan yang berorientasi pada laba dan belum mempertimbangkan dampak yang ditimbulkan dari aktivitas bisnisnya, sehingga diperlukan pertanggungjawaban dari perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar. Faktanya, pemerintah juga telah mengatur kewajiban perusahaan untuk melaksanakan corporate social responsibility di Indonesia yang tertuang pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Pasal 74 tentang perseroan terbatas yang menyatakan bahwa perusahaan yang menjalankan kegiatan usaha di bidang ataupun berhubungan dengan sumber daya alam diharuskan melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang berisi pertama, perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Yang kedua, tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana yang dimaksud pada ayat pertama merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. Yang ketiga, perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat pertama dikenai sanksi dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya yang keempat, ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan diatur dengan peraturan pemerintah. Selain itu juga diatur dalam peraturan pemerintah Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2012 tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan perseroan terbatas. Namun, aturan-aturan yang telah dibuat oleh negara tersebut bertolak belakang dengan fenomena yang masih terjadi di masyarakat. Berdasarkan penelitian Anggelia dan Suryaningsi di tahun 2015, juga menemukan bahwa kinerja lingkungan berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan. Signifikansi hubungan corporate social responsibility disclosure dan kinerja keuangan juga ditunjukkan oleh penelitian Yanti di tahun 2015, Kamatra dan Kartika Nindya di tahun 2015, Nor et al. Di tahun 2016, yang menemukan bahwa corporate social responsibility disclosure mempunyai pengaruh pada kinerja keuangan. Penelitian ini akan meneliti kinerja lingkungan dan corporate social responsibility disclosure yang akan diuji dengan pengaruhnya pada kinerja keuangan perusahaan di sektor pertambangan. Selanjutnya untuk rumusan masalahnya, penelitian ini itu akan mengetahui yang pertama, apakah kinerja lingkungan itu berpengaruh terhadap corporate social responsibility disclosure, dan yang kedua, apakah kinerja lingkungan berpengaruh juga terhadap kinerja keuangan perusahaan. Selanjutnya itu ada pembatasan masalah. Jadi pembatasan masalah ini berguna agar penelitian ini dapat berjalan dengan efektif, efisien, terarah, dan dapat dikaji lebih lanjut. Oleh karena itu, penelitian ini memerlukan dari perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2019 sampai 2021. Dan yang kedua, variabel independen yang akan penulis teliti itu, penelitian ini adalah faktor yang mempengaruhi kinerja lingkungan. Dan variabel dependen yang akan penulis teliti dalam penelitian ini adalah corporate social responsibility dan kinerja keuangan. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Di sini tujuan penelitian ini untuk menguji secara empiris pengaruh kinerja lingkungan terhadap corporate social responsibility, disclosure, dan menguji secara empiris pengaruh kinerja lingkungan terhadap kinerja keuangan perusahaan.
Selanjutnya ada manfaat penelitian ini. Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan ilmu dalam pengembangan ilmu ekonomi, khususnya pada bidang ilmu akuntansi. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan referensi dan perbandingan untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan faktor yang mempengaruhi kinerja lingkungan terhadap Corporate Social Responsibility atau CSR dan kinerja keuangan. Untuk sistematika penulisannya, bab 1 yaitu pendahuluan, di mana pada bab ini akan menjelaskan pendahuluan pada penelitian ini yang berisikan latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. Lalu untuk bab 2 sendiri yaitu ada landasan teori. Pada bab ini penulis akan menjelaskan pembahasan pada tinjauan pustaka dengan menguraikan teori serta pengertian yang akan digunakan pada penelitian ini. Bab ini juga akan membahas kerangka pemikiran serta hipotesis penelitian. Dan di bab 3 ada metode penelitian, di mana pada bab ini akan berisikan objek penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber data yang digunakan, metode pengumpulan data. Ya, Pak. Kalau ini apa yang sistematika apa yang seperti landasan teori apa nama judulnya apa dia? Bab 1 itu apa? Landasan teori ini apa? Maksudnya apa? Terus ke atas lagi. Sistematika penulisan ini apa perlu seperti ini? Kan untuk skripsi. Perlu ya? Kata Bu Etika perlu? Tidak perlu sih, Pak. Ya nggak perlu, nggak usah dibuat aja ya. Ya, Kita baik, kan Pak. tujuan kita bikin jurnal kan? Ya. Jurnal. Itu coba lihat apa yang tadi yang di latar belakangnya mengenai empirical gap-nya, empirical gap mana? Empirical gap. Terus ke bawah. Oh, belum ada empirical gap-nya. Tambah empirical gap kan ada selanjutnya kemarin tuh ya. Ya. Baik, Pak. Ada empirical gap-nya, tambahin. Misalnya kinerja lingkungan mempengaruhi terhadap CSR. Sudah teliti oleh siapa aja, banyak kan. Itu masih kurang referensinya ya. Baik, Pak. Nah, terus kalau kinerja lingkungan pengaruh terhadap kinerja keuangan seperti apa ya? Itu coba lihat baca-baca di jurnal ya, di jurnal yang kamu ambil di internet kemarin ya. Ya. Baik, Pak. Karena Baik, Pak. identik masalah itu belum lengkap karena ada kaitan dengan latar belakang. Identifikasi masalah ada kaitan dengan latar belakang. Jadi misalnya di latar belakang itu mengenai fenomena kinerja lingkungan itu seperti apa, dampaknya kepada CSR dan sebagainya. Nah, itu kamu ringkas di identifikasi masalah itu. Kemudian mengenai empirical gap, pengaruhnya ada beberapa pengaruh, ada negatif, positif. Nah, bagaimana kalau diteliti gitu. Itu identifikasi masalah. Masalah itulah sesuatu yang dilihat. Kemudian apa? Fenomena kedua empirical gap. Timbul pertanyaan apakah bisa teliti atau enggak. Misal kamu pertanyaanmu apakah kinerja lingkungan itu mempengaruhi terhadap kinerja CSR dan kinerja keuangan. Nah, timbul pertanyaan itu karena ada fenomena dan ada empirical gap. Nah, itu identifikasi masalah kamu ringkas. Jadi identifikasi masalah itu nggak dibuat juga apa-apa karena di dalam latar belakang sudah menidentifikasi masalah. Ya, jadi dibikin juga nggak apa-apa sih. Nah, jadi latar belakang kamu masih belum mencerminkan permasalahan yang harus diteliti gitu. Misal fenomenanya itu empirical gap-nya. Itu dong dibuat ya. Halo? Baik, Pak. Itu kurang ya. Baik, Pak. Coba kalau lihat lagi tuh. Itu di CSR itu bisa kutip jurnal saya tuh, jurnal saya bisa dikutip. Jurnal saya kan ada CSR juga tuh, ya. Kutip itu jurnal saya tuh, bicara CSR ya. Baik, Ya. Pak. Oke, tolong itu lagi ya, diperbaiki lagi ya. Baik, Pak. Pak izin bertanya untuk periodenya jika tahun 2019 sampai 2021 nggak apa-apa kan ya, Pak? Kan
COVID itu kan kalau bisa 4 tahun, 2 tahun kan. Karena kalau bisa 18, 19, 20, 21. Jadi 2 tahun sebelum COVID, 2 tahun masa COVID. 18 mulainya, 2018, jangan 2019. Nanggung tuh. Jadi nanti gue bandingkan COVID dan sudah ada COVID-nya. COVID belum ada situ ya. Masa COVID gimana? Sebelum masa COVID gimana? Ya. Baik, Pak. Belum ada tuh di latar belakang, belum ada cerita tentang COVID tuh. Dampak terhadap bisnis gimana? Ya. Tambah lagi ya. Baik, Pak. Jadi periodenya harus 4 tahun lah. 2018, 19 tuh masa sebelum COVID. 2020, 2021 masa COVID. Pas banget tuh, 2 tahun ya. Itu ya. Yang 3 tahun, singkat. Baik, Pak. Ya. Oke, itu aja. Ada lagi pertanyaan nggak? Ada pertanyaan lagi tak? Pak, untuk empirical gap-nya itu bentuknya tabel atau paragraf gini, Pak? Loh, kok tabel ini kan latar belakang, Mbak. Coba baca itu, baca di jurnal latar belakang gimana cerita empirical gap-nya. Bimbing saya juga, yang saya bimbing skripsi mahasiswa saya coba baca deh ya. Jadi baca, pergi ke pustaka, dibaca, pinjam ya. Kan empirical gap itu, misalnya kamu neliti tentang apa, fenomena udah kamu kasih tahu, fenomena di lapangan. Empirical gap itu menyatakan bisa B itu pengaruh A. Telah banyak diteliti oleh beberapa penelitian, beberapa peneliti. Si Badu, si tahun sekian, si Amir tahun sekian, hubungannya positif, signifikan. Si Badu situ macam-macam, itu ada agak 10 tahun situ, ada yang negatif. Ada yang signifikan. Itu kan empirical gap di situ. Ya. Nggak dikasih contoh sama itu, sama itu. Jadi kamu coba baca lagi, baca jurnal kan kemarin udah kasih jurnal. Kamu download kan jurnal kemana tuh? Download Pak, sudah dimasukin ke Google Drive. Coba aku buka salah satunya, satu jurnal, buka sini, saya ajarkan cara baca jurnalnya. Buka salah satunya. Coba buka. Salah satu jurnal buka di sini. Coba buka deh. Kamu sudah jelaskan kemarin. Coba buka salah satu jurnalnya, buka. Itu juga sudah metode jelas ini sebenarnya. Ya. Cara baca jurnal setahu juga. Mana? Wah, ini apa nih? Pengaruh lingkungan terhadap CSR. Ini kan sama persis judul sama kamu ya. Beda sama kamu apa itu? Tulis banget judulnya nih. Bedanya apa? Ini sampai kejebak nyontek dan bedanya apa itu? Yang pertama juga sama persis ini. Bedanya apa yang kamu bikin? Apa beda itu? Beda apa? Aku nggak ada yang jawab sih. Aduh, nggak berhasil. Gimana pusing saya nggak ada respon, saya ngomong sendiri aja kayak kambing situ. Gimana tuh? Mohon maaf Pak ya, ini kan kinerja keuangan di judul jurnal kami, kinerja perusahaan. Kerja perusahaan keuangan sama aja tuh. Sama aja. Kerja keuangan itu namanya. Sama aja. Bedanya apa tuh? Kau perlu cari apakah framework moderasi, yang moderasi hubungan itu, coba cari ada framework moderasi apa? Apa moderasi? Misalnya hubungan lingkungan terhadap CSR itu dimoderasi oleh apa gitu ya? Itu membedakan kamu sama dia itu. Dia kan nggak ada framework moderasi itu. Misalnya contoh moderasi gini, hubungan si A, misalnya kamu punya pacar si A, misalnya si Deliana, si A itu pengaruh Deliana, tapi dia moderasi bapakmu. Kalau bapakmu bisa memperkuat hubungan, bisa enggak. Jadi bapakmu fungsinya bisa memperkuat hubungan si A dengan kamu, bisa juga perlemah. Kalau Pak nggak setuju gimana? Perlemah.
Itu moderasi, ya. Atau bisa juga gini, hubungan tingkat hubungan IPK dengan apa itu? Hubungan effort belajar terhadap IPK. Pengaruh effort belajar terhadap IPK. Itu dimoderasi apa? Faktor ekonomi. Yang kedua, lingkungan. Nah, kalau ekonominya, ada nggak ekonomi itu memperkuat hubungan effort sama IPK? Oh, dia nggak ada hubungan, Pak. Bagus. Berarti mahasiswa tanpa ekonomi kecil rendah, dia nggak peduli. Pokoknya tetap dia berpengaruh. Effort itu pengaruh terhadap IPK. Tapi kalau effort udah keras, IPK-nya turun, hubungan negatif, berarti ada faktor lain yang pengaruhnya. Ada moderasi seperti ekonomi, faktor keluarga, bapak ibunya bertengkar, itu moderasi dari bapak ibunya, moderasi lingkungan, itu seperti itu, ya. Nah, coba cari itu moderasi, bagus tuh, ya. Ngerti nggak? Halo, ngerti nggak? Baik, Pak. Ngerti, Pak. Nah, Pak. kemudian coba lihat coba ini tulis banget nih nyontek nih. Coba pertama lihat latar belakang. Coba pelan-pelan ke atas. Pelan-pelan. Terus ke bawah. Nah, ini kau baca tuh. Pendahuluannya baca, coba dibaca. Pendahuluannya baca habis. Coba baca siapa itu? Endang baca deh. Endang. Ini Iya, berempat atau Pak. berlima? Peserta berempat berlima nih. Ada 4 deh. Anggota 4 atau 5 nih. 4, Pak. Berempat, Pak. Coba baca si Endang, baca. Yang pendahuluan, Pak, ya di era globalisasi saat ini membuat persaingan antar perusahaan semakin ketat, sehingga perusahaan dituntut untuk memberikan performa terbaiknya. Salah satu cara untuk menilai performa perusahaan adalah dengan melihat kinerja keuangan yang digambarkan dengan laba. Kinerja keuangan sering digunakan sebagai indikator pengukuran keberhasilan perusahaan dari segi finansial. Investor juga menggunakan kinerja keuangan sebagai tolak ukur sebelum mengambil keputusan untuk berinvestasi. Namun, atas dasar ingin menghasilkan laba yang besar dan memperoleh tambahan modal, sebagian perusahaan masih mengabaikan dampak lingkungan dan sosial dari proses bisnisnya. Hal ini terlihat dari banyaknya permasalahan lingkungan yang timbul dari aktivitas operasi perusahaan. Faktor yang diduga menjadi penyebab permasalahan lingkungan adalah kurangnya kesadaran perusahaan dalam mengimplementasikan kinerja lingkungan dan corporate social responsibility. Ini menurut Sejati dan kawan-kawan pada tahun 2020. Selanjutnya, kepedulian pemerintah di Indonesia terhadap lingkungan telah diwujudkan dengan menerbitkan UU nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang bertujuan untuk melestarikan lingkungan hidup dan mencegah terjadinya kerusakan lingkungan. Pemerintah juga membuat suatu program penilaian peringkat kinerja perusahaan atau PROPER sejak tahun 2002 melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK. PROPER merupakan tindak lanjut dari hasil kesepakatan KTT Bumi di Rio de Janeiro, Brasil tahun 1992 tentang konsep pembangunan berkelanjutan. Ini menurut Yanti pada tahun 2015. Nah, selanjutnya, program ini mendorong perusahaan untuk mentaati peraturan lingkungan dengan mengurangi emisi, prinsip ekonomi hijau, mengurangi efisiensi energi, dan mengimplementasikan 3R, yaitu reduce, reuse, dan recycle. Limbah B3 dan non-B3. PROPER juga digunakan untuk menilai kinerja lingkungan dengan peringkat berdasarkan warna meliputi emas, hijau, biru, merah, dan hitam. PROPER memang sudah lama berjalan, tetapi pada kenyataannya masih banyak perusahaan yang belum menaati aturan tersebut. Ini menurut Meyana dan Aisyah pada tahun 2019. Di sini ada tabel 1.1 mengenai rekapitulasi peringkat PROPER perusahaan pertambangan pada tahun 2015 sampai tahun 2019.
Berdasarkan tabel 1.1 ini dapat dilihat bahwa sebagian besar perusahaan memperoleh peringkat biru, yang artinya perusahaan dalam melaksanakan pengelolaan lingkungan hanya sebatas yang diatur oleh undang-undang. Masih terdapat pula perusahaan pertambangan yang memperoleh peringkat merah dan hitam. Di tahun 2015, PT Inti Bara Perdana dari sektor pertambangan memperoleh peringkat hitam, sedangkan di tahun 2018, PT Dwinat Nusa juga memperoleh peringkat hitam. Peringkat merah dan hitam yang diperoleh perusahaan terjadi karena kinerja lingkungan perusahaan kurang baik. Dengan kata lain, perusahaan ini masih lalai atau dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap peraturan yang ada sehingga merugikan lingkungan. Padahal apabila kinerja lingkungan perusahaan itu baik, kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan itu akan meningkat. Ini menurut Meyana dan Aisyah pada tahun 2019. Hal tersebut selaras dengan teori legitimasi yang menyatakan bahwa jika perusahaan mematuhi norma yang berlaku, perusahaan akan memperoleh pengakuan atau legitimasi dari masyarakat, sehingga akan berdampak positif untuk keberlangsungan usahanya dan kinerja keuangannya. Ini menurut Vivianita dan Nafasati pada tahun 2018. Selanjutnya, realita masih rendahnya corporate social responsibility di Indonesia terlihat dari masih terdapat kasus mengenai CSR. Sebagai contoh, kasus pencemaran limbah tambang nikel di Sungai Waleh. Hal ini disebabkan oleh fasilitas bak penampung limbah milik perusahaan PT Bakti Pertiwi Nusantara atau BPN yang dekat dengan aliran sungai mengalami kerusakan sehingga limbah tersebut masuk ke aliran sungai. Sungai yang biasa dimanfaatkan untuk kebutuhan sehari-hari berubah warna menjadi merah kecoklatan. Dan masyarakat juga mengalami gatal-gatal. Ini menurut Husni pada tahun 2020. Adanya kasus pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh limbah, eksplorasi dan eksploitasi tambang nikel dari PT GAG yang merupakan anak perusahaan PT Antam Tbk. Juga mengakibatkan perubahan warna perairan Pulau GAG menjadi coklat seperti air tanah. Ini menurut Suripeti pada tahun 2018. Masih ditemukan pula kasus pencemaran lingkungan di Sungai Santan. Kasus tersebut bermula dari kegiatan pertambangan batu bara yang dilakukan oleh PT Indominco Mandiri. Ini anak perusahaan dari PT Indo Tambang Raya Megah, sehingga bentang alam rusak dan terganggunya mutu air tanah. Tidak hanya itu, kualitas sungai juga mengalami penurunan yang ditunjukkan oleh perubahan air dan matinya ikan-ikan. Ini menurut Kosasi pada tahun 2016. Berbagai masalah tersebut menunjukkan bahwa masih banyak perusahaan yang berorientasi pada laba, belum mempertimbangkan dampak yang ditimbulkan dari aktivitas bisnisnya sehingga diperlukan pertanggungjawaban dari perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar. Faktanya, pemerintah telah mengatur kewajiban perusahaan untuk melaksanakan CSR di Indonesia. Hal ini tertuang pada UU Nomor 40 Tahun 2007, Pasal 74 tentang perseroan terbatas, yang menyatakan bahwa perusahaan yang menjalankan kegiatan usaha di bidang ataupun berhubungan dengan sumber daya alam diharuskan melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Selain itu, diatur pula dalam PP Nomor 47 Tahun 2012 tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan perseroan terbatas. Namun, aturan tersebut bertolak ke belakang dengan fenomena yang ada. Di sini juga menurut Cahyono dan Rahmaniyah pada tahun 2020, tindakan perusahaan yang kurang baik dapat berdampak pada perusahaan itu sendiri. Karena citra perusahaan di masyarakat menjadi buruk, bahkan aktivitas bisnis dari perusahaan dapat dihentikan sehingga berdampak pada kinerjanya. Penerapan CSR ini memang dianggap akan mengurangi laba karena membutuhkan biaya yang sangat besar. Tetapi perusahaan yang mengimplementasikan CSR justru memperoleh keuntungan jangka panjang yang berdampak pada keberlangsungan usahanya karena perusahaan yang melaksanakan CSR dengan baik akan memperoleh respon positif konsumen. Ini menurut Cahyo dan Rahmaniyah pada tahun 2020.
Investor ini juga memandang hal tersebut sebagai good news yang tentunya akan mempengaruhi keputusan untuk berinvestasi dan perusahaan juga akan memperoleh tambahan modal yang dapat digunakan untuk mengembangkan usahanya. Ini menurut Meyana dan Aisyah tahun 2019. Hal itu sejalan berdasarkan dengan teori stakeholder yang menyatakan bahwasannya perusahaan mempunyai tanggung jawab sosial kepada pemangku kepentingan yang meliputi berbagai kumpulan yang terlibat pada kegiatan bisnis seperti karyawan, kreditor, pelanggan, pemasok, pesaing, maupun masyarakat dikarenakan kepuasan dari semua pemangku kepentingan dapat meningkatkan laba. Di sini menurut Kusuma dan Aryani pada tahun 2020. Menurut Angelia dan Suryaningsih pada tahun 2015, kinerja lingkungan dan corporate social responsibility merupakan faktor non-moneter yang dapat mempengaruhi kinerja keuangan. Kinerja lingkungan merupakan kinerja perusahaan yang berfokus pada kegiatan perusahaan dalam melestarikan lingkungan dan mengurangi dampak lingkungan yang diberikan perusahaan. Ini menurut Amelia dan Cahyanti pada tahun 2015. Pada penelitian ini, kinerja lingkungan diukur dengan peringkat proper yang diterbitkan oleh KLHK seperti yang digunakan oleh Sejati dan kawan-kawan pada tahun 2020 dan Meyana dan Aisyah pada tahun 2019. Berbeda dengan CSR yang merupakan suatu wujud pertanggungjawaban perusahaan secara sukarela atas aktivitas bisnisnya dalam bentuk kegiatan lingkungan serta sosial menurut Hartono pada tahun 2018. Awalnya juga aktivitas CSR ini lebih banyak dilandasi oleh kegiatan yang bersifat filantropi, tetapi saat ini CSR telah dijadikan perusahaan sebagai salah satu strategi untuk meningkatkan citra perusahaan yang akan mempengaruhi kinerja keuangan. Pada penelitian ini juga, CSR diukur dengan indeks CSR GRI G4 yang terdiri dari 91 item seperti yang digunakan oleh Hartono pada tahun 2018 dan Luh dan kawan-kawan pada tahun 2017. Di sini penelitian hubungan kinerja lingkungan dan CSR pada kinerja keuangan memang sudah banyak dilakukan sebelumnya, namun masih terdapat inkonsistensi hasil penelitian terdahulu. Ini menurut Sejati dan kawan-kawan pada tahun 2020 melakukan penelitian yang menemukan bukti bahwa kinerja lingkungan dapat meningkatkan kinerja keuangan. Temuan tersebut jalan dengan Suwaidah dan Putri pada tahun 2020, tahun 2019, Luh dan kawan-kawan pada tahun 2017. Peringkat proper yang diterima oleh perusahaan dapat digunakan investor sebagai bahan pertimbangan untuk melihat kinerja keuangan. Karena citra positif perusahaan akan berdampak pada naiknya laba perusahaan, temuan tersebut bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Meyana dan Aisyah pada tahun 2019 dan Vivianita dan Nafasati pada tahun 2018 yang menyatakan bahwa kinerja lingkungan tidak berperan dalam meningkatkan kinerja keuangan. Hal tersebut dikarenakan persyaratan untuk mendapatkan peringkat kinerja lingkungan dengan warna yang tinggi memerlukan biaya, sehingga dianggap dapat menurunkan kinerja keuangan. Ini menurut Meyana dan Aisyah pada tahun 2019. Kemudian pengaruh CSR terhadap kinerja keuangan telah diteliti oleh Pondrinal pada tahun 2019 dan Gantino pada tahun 2016 yang menemukan bahwa CSR tersebut dapat meningkatkan kinerja keuangan. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Suwaidah dan Putri pada tahun 2020 yang menemukan bahwa CSR tersebut dapat menurunkan kinerja keuangan perusahaan. Implikasi negatif CSR tersebut terhadap kinerja perusahaan ini karena pengeluaran biaya untuk aktivitas CSR dianggap akan mengurangi laba perusahaan, sehingga dapat menjadi beban bagi perusahaan. Ini menurut Suwaidah dan Putri tahun 2020. Kemudian penelitian ini mempertimbangkan kinerja lingkungan dan CSR karena kedua hal tersebut secara tidak langsung dapat meningkatkan kinerja keuangan perusahaan. Perusahaan akan memperoleh kepercayaan dari masyarakat dan terhindar dari berbagai tuntutan. Masyarakat yang percaya terhadap perusahaan tersebut akan memakai jasa ataupun produk dari perusahaan sehingga dapat meningkatkan laba.
Hal ini sejalan dengan pendapat Angelia dan Suryaningsih pada tahun 2015, yang menyatakan bahwa perusahaan yang memperoleh kinerja lingkungan dengan peringkat emas dan perusahaan yang semakin banyak mengungkapkan CSR akan memperoleh respon positif dari masyarakat sehingga citra perusahaan itu baik dan tentunya berdampak pada peningkatan laba. Next. Selanjutnya, dalam penelitian ini, kinerja keuangan diukur menggunakan ROA dan ROE. Mengacu pada penelitian Gantino pada tahun 2016 dan Angelia dan Suryaningsih pada tahun 2015. Halo. Ini latar belakang dia itu sekali sama tinjauan teori kayaknya. Ya, latar belakang, sampai latar belakang apa lagi itu? Metodologi. Coba lihat, sampai latar belakang apa lagi itu? Oh, itu pustaka. Oh iya, panjang juga. Jadi kamu lihat tadi fenomenanya apa diceritakan di situ? Fenomenanya. Apa fenomenanya? Yang saya tangkap di situ. Apa fenomenanya? Usah lihat lagi kan kau udah dengar tadi. Usah dibaca apa fenomenanya. Satu, banyak perusahaan masih warna merah. Yang kedua, banyak perusahaan yang mengabaikan foto lingkungan. Ya. Yang tiga, kasus-kasus di perusahaan. Di kasus perusahaan pertambangan itu ada kasus sebutan tadi. Yang keempat, vertical gap, seperti Sanu, sertifikat ini, mata ini, ada kan tadi kan? Ada nggak? Ada nggak itu? Ada, Pak. Ada. Cuma soalnya dibuka aja deh, jangan di mute deh, buka aja semua. Lama banget respon, buka aja semua. Saya kan buka aja semuanya. Wah, buka aja suara, buka semua. Nah, jadi imut deh. Nah, itu vertical gap ada kan tadi kan? Ada nggak? Ada, Pak. Nah, coba kalau Diana, apa aja vertical gap dijelaskan tadi? Apa aja? Apa aja itu? Tadi itu ada dari penelitiannya Meana dan Aisyah dan Vivianita dan Nafasati di tahun 2018, yaitu dia menyatakan bahwa kinerja keuangan itu tidak berperan dalam meningkatkan kinerja keuangan. Tetapi Kerja apa? terus Kerja keuangan, kerja keuangan juga kerja apa ya? apa, Kamu Pak? bilang kerja keuangan. Kamu kasih tahu di kerja keuangan tidak berperan terhadap kerja keuangan. Yang mana itu? Kinerja lingkungan, Pak. Kinerja lingkungan Lingkungan. tidak berperan dalam. Tadi kamu baca kerja keuangan. Oh, maaf, Pak. Iya. Maksudnya kinerja lingkungan tidak berperan dalam meningkatkan kinerja keuangan. Terus kalau penelitiannya Pondrinal di tahun 2019 dan Stop. Udah tahu kan? Dia tahu berkalkip kan? Kamu udah bikin nggak itu? Iya. Udah bikin belum seperti itu? Ada, cuma tapi belum banyak itu, Pak. Cuma tadi ada beberapa. Ya, kurang sekali itu. Kurang menghilang aja itu ya. Itu si Wulandari, Ya, fenomena kasus-kasus apa diungkapkan di situ? Fenomena pertambangan apa itu? Tadi ada kasus yang Sungai Waleh, Pak, yang gimana? Tapi setiap kasus itu ada referensinya kan dia kan? Iya, Pak. Referensinya. Empirical itu ada referensinya. Kemudian kasus-kasus di mana banyak perusahaan yang warna merah ada referensi juga kan? Iya, Pak. Ada referensi. Nah, itu kamu tiru seperti itu ya. Ya, baik, Pak. Nah, karena kamu prinsip dia tuh, bisa nggak kamu bikin model ratingnya GCG itu? Model rating GCG. Supaya Nanti beda kami semua coba, itu. Pak. Hah? Iya, Pak, nanti. Pak. Baik, Pak. Coba model rating. Jadi kalau seandainya dia sudah masakan GCG, pasti kinerja lingkungannya bagus dan mempengaruhi kinerja keuangan, kinerja CSR juga. Ya. Ya, Pak. Tapi kalau GCG-nya nggak bagus ya, kalau kinerja lingkungannya bagus, belum tentu mempengaruhi CSR, belum tentu mempengaruhi kinerja keuangan. Ya. Itu gantung GCG juga, coba cari deh itu materi anunya. Soalnya sama persis ke kamu ini ya, sama juga persis. Di tahun itu berapa tuh? Tahun itu berapa tahunnya? Ini tahun 2021, Pak, kalau jurnalnya. Ya tahun, bukan jurnalnya, tahun penelitiannya itu berapa? Itu penelitiannya. Tahun penelitiannya. Dia meneliti tahun berapa sampai tahun berapa? 2015 sampai 2019, Pak. Nah itu, masih sebelum krisis, itu sebelum pandemi.
Nah, kamu bedanya sama kamu apa bedanya? Bedanya kamu itu membandingkan sebelum COVID sama setelah masa COVID. Ya, baik Pak. Ada variabel dummy periode sebelum COVID, periode masa COVID. Ya, kamu tambahkan variabel dummy-nya itu. Ya, Baik, Pak. nah itu aja ya. Itu aja selesai dulu ya. Oke. Ya, Pak. Jadi coba pada modeling-nya GCG, good governance ya. Ya. Oke, ada lagi pertanyaannya? Ada lagi nggak ditanyakan? Sudah cukup. Udah cukup, Pak. Sudah cukup ya? Oh, yang bimbingan saya nggak datang, Pak, ya. Oke, kita foto bersama dulu ya. Oke, saya hitung 1, senyum ya. 1, 2, 3. Kamu ngambil mata kuliah sama saya kan nih semuanya? Iya, Iya, Pak. Pak. Iya, Iya, Pak. Pak. Menris. Pengantar, ya, Iya, Menris, Pak. Menris. Menris, oh iya. Oke, ucapkan terima kasih ya sudah datang dan semoga selalu sehat semua ke depan. Amin. Amin. Dengan demikian akhiri bimbingan ini. Kamu tolong dilengkapi lagi yang sampaikan tadi ya. Tadi sudah yang bedakan itu. Kita sampaikan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak, Pak Sparta. Terima kasih banyak, Pak Sparta. Ya, sama. Ya. Izin live ya, Pak. Ya, silakan. Masih dulu.